Halo semuanya, Halo, halo, halo. Rangkai Mania. Rangkai Mania. Ini saya di sini selaku moderator-moderatoran Pak untuk conversation kali ini, Q&A kali ini. Tadi kita udah bisa lihat ada video tentang pengucilan ya Pak. Mungkin ada Hendar mau bertanya? Iya, iya kan tadi sebenarnya kita udah nonton juga bareng-bareng kan. Ada video tentang pengucilan. Kok ya bisa sampai kayak gitu gitu Pak? Pengucilan ya, ya pengucilan sebenarnya muncul karena ketidaktahuan. Ya banyak orang yang kurang paham begitu sampai dia bersikap seperti itu gitu. Harusnya tidak boleh begitu ya, karena ya kita nggak tahu nih siapa nih yang ada virusnya atau tidak gitu. Kita di sini nggak tahu nih siapa nih. Iya benar, benar. Sebab orang OTG, orang tanpa gejala. OTG. OTG itu jumlahnya banyak sampai 80% gitu. Iya. Jadi kita tidak tahu. Nah karena itu siapapun bisa kena gitu kan. Menteri bisa kena, Perdana Menteri bisa kena gitu. Jadi artinya tidak perlulah kita mengucilkan ya. Karena itu perlu pengetahuan terus menerus kepada orang gitu supaya paham gitu. Iya, saya sebenarnya juga di rumah, ya maksudnya dari kemarin di rumah sih ya. Cuma juga jadi kayak kena gak ya gitu kan. Juga suka tiba-tiba takut kayak kena gak ya, takut gitu loh. Nah itu di rumah tuh penting tuh sekarang ini ya. Sekarang itu stay at home nih menjadi penting banget itu. Itu paling utama untuk memutus rantai penularan ya. Paling enggak dengan kita di rumah ya kita ini yang mungkin aja kita ada virus gitu. Itu tidak menularkan ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita positif gitu ya, jangan malu untuk mengatakan positif gitu ya. Iya, karena kalau kita menutup-nutupi itu nanti jadi timbul masalah ya. Kita bisa menularkan ke orang lain, bahkan ke petugas kesehatan yang sedang memeriksa kita tidak ngaku, akhirnya bisa menularkan begitu kan. Betul. Nah, jadi nggak usah menjadi malu gitu, merasa aib begitu, karena siapapun bisa kena gitu. Iya sih bener ya, menarik ya. Nah, Terus kan sekarang apalagi ada kira-kira apa sih Pak yang Mas yang kira-kira menimbulkan masalah-masalah seperti adanya penolakan? Begitu apakah mungkin kurangnya pendidikan atau kurangnya sosialisasi? ya saya rasa itu juga ya faktornya ya. Artinya sebagian orang tuh ngerasa ini nggak mungkin nih di saya nih, gue nggak mungkin nih orang-orang yang perilakunya seperti Over-PD ya, Pak? dia seperti itu nggak mungkin saya, keluarga saya nggak mungkin gitu. Padahal nggak seperti itu. Virus ini nggak mengenal siapapun kasta manapun begitu kan, tingkatan strata manapun begitu. Itu semua bisa kena. Sampai Prince Charles juga Bisa kena tuh. kan Tom Hanks juga ya. Tom Hanks juga tuh lagi di Australia kan juga kena tuh. Iya. Karena itu acara-acara kayak gini penting nih. Mudah-mudahan orang jadi makin paham begitu ya bahwa kita memang semua harus waspada ya. Terus kalau keluar rumah sekarang kan pakai masker tuh. Nah sebenarnya sekarang ini orang pakai masker ya, pakai masker kain sekarang kan banyak tuh. Seperti ini. Nah seperti ini tuh ya. Juga ada di kantor. Kalau masker medis sudah jarang tuh, ya udah susah kan. Karena itu pakai benar. masker kain kita keluar. Sebenarnya tujuannya itu sekarang ini bukan karena kita takut tertular orang. Kita harus melindungi orang lain. Jangan-jangan kita yang sudah ada virus. Iya, karena kita nggak tahu kan sebenarnya Kita nggak tahu kena atau karena enggak. itu jadi sama-sama protek. Kita protek orang lain. Nah, dengan kita pakai masker pun kita juga bisa memprotek diri kita agar tidak tertular dari orang lain. Mungkin itu salah satu itu ya, kita stay di rumah biar siapa tahu kalau kita positif juga kita nggak menularkan ke orang lain gitu ya, di luar itulah sana. guna di rumah, isolasi mandiri. Kalau kita tiba-tiba merasa tubuh kurang sehat begitu kan, kita batuk-batuk, terus tubuh kita ada sesak napas gitu. Ya itu stay at home aja gitu. Kalau kita keluar ya bisa jadi tanpa sengaja kita menularkan ke orang lain. Kita menjadi pahlawan loh. Sekarang ini pahlawan itu adalah yang diam di rumah justru. Jadi hero itu adalah orang yang stay di rumah. Orang bilangnya pahlawan rebahan. Kapan lagi gitu kan Kapan bisa lagi, menjadi betul. pahlawan dengan rebahan Iya, gitu. bahkan nggak ngapain kita kan benar jadi pahlawan tapi di rumah. Karena kebosanan dan lain-lain itu kan perjuangan sebenarnya. Iya, Kita benar. berjuang di rumah, tapi dengan kita stay itu kita melindungi orang lain. Kalau semuanya melakukan itu, nah ini insya Allah nih itu rantai penularan tuh nggak cepat gitu. Karena dia cepat sekali menularnya itu. Kalau ada satu tertular, ya itu kalau perilakunya masih tetap
berisiko itu bisa terus menular ke banyak orang gitu. Mas mau nanya nih, kalau misalkan biasanya kan kalau anggap saya lah ya, saya suka nggak mau ke rumah sakit soalnya saya takut nih kalau misalkan ke rumah sakit beneran sakit gitu, ya kan? Jadi Malah kayak takut tertular malah nggak gitu terus ya? terang gitu, saya nggak terus terang gitu. Kan banyak nih mungkin saya nggak tahu sih ya, di luar sana seperti apa, cuma Iya. pasti ada kan beberapa orang yang tidak terus terang terhadap dia positif karena dia mungkin malu terhadap mungkin takut dikucilkan lah gitu. Iya. Itu gimana ya? Ya itu perasaan seperti itu yang harusnya kita hindari dari sekarang begitu kan. Karena ya ini jangan dianggap aib lah ini kan. Karena ini siapapun bisa kena gitu. Jika kita berterus terang ya dengan kondisi kita, kalau kita udah ketahuan positif begitu, kita tuh melindungi banyak orang begitu. Kalau kita menutupi diri, ini yang berbahaya. Kan ada fenomena gunung es tuh, banyak sekali di bawah tuh yang nggak ketahuan gitu tanpa gejala begitu. Benar, saya pernah lihat tuh. Ya, boleh tahu nggak Mas? Tahapan mana orang itu harus ke rumah sakit kalau sudah kena, atau misalnya kalau misalnya walaupun sudah kena cukup isolasi diri sendiri aja, itu maksudnya ada batasannya nggak? Ya sebenarnya jangan ujuk-ujuk datang ke rumah sakit gitu. Nah, karena lebih baik kita mempertahankan secara mandiri, isolasi diri di rumah begitu, karena masa inkubasi ya 14 hari, kalau kita bisa jaga kesehatan, stamina tubuh begitu. Nah ini insya Allah nih kondisi akan membaik, tapi kalau kondisi sudah mulai memburuk gitu, sesak napas, mengalami kesulitan untuk bergerak dan lain-lain, nah itu boleh ke rumah sakit. Dengan demikian tidak membludak gitu. Nah ini gunanya nih ya, kita ini petugas puskesmas nih. Kenapa puskesmas jadi penting? Karena puskesmas ini garda terdepan nih. Dia ada di dekat dengan masyarakat begitu. Nah ini dengan petugas puskesmas yang bekerja membuat orang sehat tetap sehat, supaya tetap stay di rumah dan lain-lain, ini sangat membantu. Karena jika tidak banyak sekali beludak itu. Kalau orang sakit itu, rumah sakit itu jadi membludak. Tidak sanggup lagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dokter, perawat, over kapasitas untuk melayani begitu. Kita berusaha agar jangan semakin banyak orang itu sakit begitu. Orang tetap sehat. Nah karena gitu perlu kita dukung nih petugas-petugas puskesmas begitu kan. Karena mereka paling dekat dengan masyarakat. Kalau orang baru pulang dari rumah sakit itu dipantau tuh oleh petugas puskesmas. Oh gitu. Nah, kemudian isolasi mandiri itu puskesmas tetap bertanggung jawab begitu. Nah, mereka harus kita dukung mengenai kegiatannya dan lain-lain. Dan kalau ada donasi untuk alat pelindung diri bagi petugas puskesmas itu menjadi penting. Berarti kalau bisa saya simpulkan Pak, kalau misalnya saya misalnya ikut rapid test gitu Pak, terus ternyata hasilnya positif, tapi saya tidak merasakan gejala apa-apa. Berarti jangan langsung ujuk-ujuk saya langsung ke rumah sakit gitu, berarti bisa isolasi diri dulu di rumah gitu ya Pak? Ya ada prosedurnya sebenarnya. Jadi kalau tes gitu kan, rapid test misalnya. Nah itu kalau misalnya hasilnya negatif, nah ini penting nih. Kalau negatif tidak berarti saat itu merasa betul-betul negatif gitu. Bisa jadi negatif palsu, harus tes ulang lagi. Nah itu 10 hari kemudian gitu. Nah tes berikutnya baru ketahuan gitu kan. Kalau positif dites lagi, tes PCR untuk memastikan benar nggak dia tes virusnya, benar nggak positif. Kalau sudah positif seperti itu, nah itu baru ada penanganan lebih lanjut begitu. Nah. Tapi bisa tuh ya, kalau misalkan positif tapi tetap di rumah gitu dikasih obat gitu? Tidak dikasih obat sebenarnya, tapi dia menjaga stamina tubuh gitu kan. Dia makan dan lain-lain, teratur hidupnya begitu. Nah ini itu akan bisa dia mengembalikan kondisi fisiknya begitu setelah lewat masa inkubasinya itu. Jadi benar-benar di rumah itu penting sekali ya Pak? Penting, pahlawan. Ya, nah yang penting di rumah pun juga kalau memang dia itu orang ODP atau PDP begitu harus terpisah gitu. Jangan menular dengan anggota keluarganya yang lain. Itu betul-betul harus dijaga gitu. Jadi setelah kita berbincang nih ya, jangan lupa ya ingat untuk membantu para petugas di puskesmas ya. Jangan lupa di donate. Dan juga di rekening Boy ini ada kalau mau wishlist untuk kedepannya dan bisa tulis doa juga di bit.ly/rangkai
Yes. Gitu. Oke, jadi ini adalah akhir dari sesi Q&A. Terima kasih, Oke. Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Thank you, Thank you. Popsicle. Thank you.